Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Sosial yang beranggotakan Ahmad Fahrul Rahman Athori, yang kedua ada Nazatul Fitri, yang ketiga ada Nur Khairiah Febriani, dan yang terakhir ada Salmia Cahaya Fitri. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai materi atribusi. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi atribusi. Menurut Dayakisni, atribusi merupakan proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa dengan atau tanpa disadari. Poin kedua adalah tujuan melakukan proses atribusi. Jadi, di sini ada dua macam asumsi tentang tujuan proses atribusi. Yang pertama adalah proses atribusi mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap dunia. Kesimpulan-kesimpulan dibuat untuk memahami lingkungan dan memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang kedua, proses atribusi yang dipelajari secara alami dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya sendiri serta berusaha untuk mengendalikan tindakan-tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan dirinya. Materi berikutnya menganalisis faktor penyebab. Menurut Taylor, Peplau, dan Sear 1997, terdapat 3 dimensi kausalitas, yaitu yang pertama, lokasi penyebab. Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal atau keadaan eksternal. Kedua, stabilitas. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain, stabilitas mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab. Yang ketiga, pengendalian. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu. Kapan atribusi sosial dilakukan? Atribusi sosial tidak dapat dilakukan setiap saat. Menurut Taylor, Peplau, dan Sear 1997, paling tidak ada 2 situasi yang seringkali mengundang munculnya atribusi sosial, yaitu yang pertama, situasi yang tidak diharapkan atau tidak biasa. Sesuatu yang terjadi sesuai dengan harapan biasanya tidak mengundang atribusi sosial, sedangkan situasi yang tidak diharapkan akan menggoda kita untuk mengetahui penyebab-penyebab dari situasi tersebut. Misalnya, seorang teman yang dikenal penyabar, tapi tiba-tiba menunjukkan perilaku agresif, maka akan melakukan atribusi mengenai perilaku agresifnya. Yang kedua, situasi yang negatif, menyakitkan, dan tidak menyenangkan. Misalnya, seorang mahasiswa yang optimis akan mendapatkan nilai A karena merasa bisa mengerjakan semua soal yang diujikan, lalu akan melakukan atribusi sosial jika ternyata ia mendapatkan nilai C atau D. Nah, ia akan mencari-cari jawaban yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Kemudian, model-model proses atribusi. Yang pertama ada model Heider. Menurut model Heider, perilaku seseorang dapat disimpulkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal, termasuk disposisi. Kekuatan-kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal atau personal forces dilihat sebagai hasil dari kemampuan, power, dan usaha yang ditunjukkan. Lalu yang kedua ada teori inferensi korespondensi.
menganalisa kondisi-kondisi yang memunculkan atribusi disproporsional. Lalu yang kedua ada teori inferensi korespondensi. Menganalisa kondisi-kondisi yang memunculkan atribusi disposisional atau apa yang disebut dengan istilah inferensi korespondensi, yaitu kasus di mana pengamat memutuskan bahwa disposisi khusus dari aktor atau person stimuli adalah penjelasan yang cukup masuk akal bagi perilaku atau tindakan. Lalu yang ketiga, teori Cayley atribusi kausal. Atribusi kausal memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal dan eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, konsistensi, dan distingsi. Kesalahan-kesalahan atribusi sosial. Yang pertama, kesalahan dasar atribusi. Perilaku sosial seringkali merupakan produk dari faktor individu dan situasi. Namun, dalam melaksanakan persepsi sosial, kita kadang melakukan kekeliruan, salah satunya dalam bentuk kesalahan dasar atribusi. Kesalahan dasar atribusi berarti kecenderungan kita untuk mengatribusikan perilaku orang lain karena faktor karakteristik individual daripada karena faktor situasi. Kita kadang menilai orang lain memiliki kebebasan untuk berperilaku dan perilaku tersebut mewakili karakteristik asli dari orang tersebut. Kesalahan dasar atribusi terjadi karena ketika melakukan atribusi kita lebih fokus pada faktor-faktor yang menonjol dan menarik perhatian. Faktor yang menonjol dan perhatian tersebut adalah perilaku. Faktor situasi yang mungkin memengaruhi munculnya perilaku kurang menarik perhatian kita hingga cenderung diabaikan. Yang kedua, aktor observer effect adalah kecenderungan untuk menjelaskan perilaku orang lain karena faktor individu, sedangkan perilaku diri sendiri karena faktor situasi. Fiske dan Taylor 1991 menjelaskan dua faktor yang menyebabkan kesalahan ini. Yang pertama, perilaku orang lain dipandang lebih menonjol dan menarik dibanding perilaku sendiri sehingga perilaku orang lain dihubungkan karena faktor individu dan perilaku diri sendiri dihubungkan dengan faktor situasi. Kedua, pelaku dan pengamat memiliki informasi yang berbeda. Pelaku mengetahui banyak hal mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku sosialnya, sedangkan pengamatan tidak demikian. Pemahaman yang terbatas tersebut bisa mendorong pengamat melakukan kesalahan di dalam melakukan atribusi. Yang ketiga, self-serving bias adalah kecenderungan kita untuk menilai kesuksesan orang lain dikarenakan faktor eksternal dan kegagalan orang lain dikarenakan faktor internal. Sebaliknya, menilai kesuksesan diri sendiri karena faktor internal dan kegagalan diri sendiri karena faktor eksternal. Kesalahan ini disadari oleh dua kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan harga diri dan kebutuhan untuk melindungi harga diri. 4. False consensus effect. False consensus effect adalah kecenderungan kita untuk menggunakan penilaian pada diri sendiri sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap orang lain. Menurut Fisker dan Taylor pada tahun 1991, ada beberapa hal yang bisa menjelaskan kesalahan ini. Yang pertama, kita mempunyai kecenderungan untuk mencari teman yang memiliki kesamaan dan berperilaku seperti kita.
Kedua, penilaian terhadap diri kita merupakan faktor yang menonjol dan lebih disadari. Ketiga, kita cenderung menjelaskan hal-hal yang tidak pasti mengenai orang lain dengan hal-hal yang menarik bagi kita. Kemudian, memprediksi perilaku orang lain. Kita cenderung menggunakan prediksi kita berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Kemudian yang kelima, self-centered bias. Self-centered bias adalah kecenderungan kita untuk merasa lebih berkontribusi terhadap suatu hasil yang dikerjakan bersama orang lain daripada apa yang sungguh dilakukannya. Pertengkaran antara suami istri misalnya seringkali dipengaruhi oleh kesalahan ini. Suami kadang mengklaim sebagai orang yang paling berjasa terhadap kehidupan di rumah tangganya, sebaliknya istri pun demikian. Nah, menurut Fiske dan Taylor pada tahun 1991 menjelaskan self-centered bias terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kita lebih mudah mengenal kontribusi diri sendiri daripada kontribusi orang lain. Yang kedua, kita lebih mudah mengingat kontribusi diri sendiri daripada kontribusi orang lain. Yang ketiga, kita kadang memiliki perbedaan pemahaman mengenai siapa yang sebenarnya berkontribusi dalam suatu kasus tertentu. Yang keempat, kita kadang memiliki motivasi tertentu sehingga tidak fair di dalam melakukan atribusi. Kelima, kita kadang berpikir bahwa kita sudah melakukan banyak hal dan memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang keenam, blaming the victim. Blaming the victim adalah kecenderungan kita untuk menyalahkan korban atas nasib yang menimpa dirinya. Kita mengatribusikan musibah yang dialami orang lain karena kesalahan dan tanggung jawab si korban. Nah, menurut Fiske dan Taylor, kesalahan atribusi ini terjadi terutama jika korbannya diketahui. Ada keyakinan bahwa korban sebenarnya yang dapat mengendalikan situasi. Persepsi bahwa tindakan korban tidak dikendalikan oleh faktor situasi dan persepsi bahwa korban memiliki kebebasan untuk memilih suatu tindakan. Itulah tadi video pembelajaran mengenai atribusi. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 memohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.